Komisi E DPRD Jawa Timur panggil Dinas Pendidikan bahas polemik kain seragam dan PPDB zonasi. Untuk kapasitas daerah dan kapasitas hospital bagus, ya kita mintakan dong partisipasi kayak Surabaya. Apalagi kawan-kawan mungkin juga tahu kalau tidak ada pergantian peraturan dengan rezim presiden baru nanti per tahun depan itu pajak kendaraan bermotor itu beralih loh. Yang semula 70% di kita itu menjadi 70% di kabupaten. Sekolah negeri sudah banyak murid, suruh nambah lagi dan sebagainya. Swasta yang muridnya sekian banyak memberikan kontribusi terhadap angkatan kerja, kurang banyak diperhatikan. Ini berdasarkan yang kita alami dan kita keluhkan. Oleh karena itu, tolong Bapak Kepala Dinas ini adalah juga Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Swasta juga, bukan ya, Kepala Dinas Pendidikan Sekolah. Ya. Jadi biar sekolah itu swasta itu merasa Bapak itu menjadi bapaknya gitu, bukan menjadi penghalangnya. Banyak cabang dinas yang juga demikian merasakan sekolah swasta itu merasakan cabang dinas itu bukan sebagai bosnya, bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai penghalangnya juga. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena saya ini juga mantan kepala sekolah swasta, dan saya sekarang ini terus terang aja semua kegiatan saya dalam reses dan apapun saya basiskan pada sekolah-sekolah. Ya. Waktu 94 saya jadi dokter puskesmas, kita itu merintis tiap kecamatan itu harus ada puskesmas satu tiap kecamatan, sehingga supply and demand-nya bisa terpenuhi. Nah, sekolah juga seharusnya seperti itu. Tiap kecamatan itu harusnya ada SMA negeri atau SMK negeri, sehingga supply and demand-nya itu bisa memenuhi. Memang ini bukan levelnya provinsi sampai ke pusat, tapi tidak ada salahnya kita bicarakan di sini agar direncanakan dan dilaporkan ke pusat bahwa ada kebutuhan. Dan sekarang ini, sedang Pak saya dokter puskesmas, sekarang ini tiap kecamatan itu sudah ada 1 atau 2 puskesmas. Bukan hal itu tidak mungkin, sangat memungkinkan. Jadi itu harus dipikirkan, karena kalau yang lulus SMP banyak sedangkan yang masuk SMA-nya sedikit, pasti kan bermasalah terus pasti. Akhirnya kembali lagi ke topik kita yang sekarang ini, satu biaya-biaya yang banyak ditimbulkan semuanya dari seragam. Padahal tadi sudah disampaikan juga dalam rapat ini bahwa yang masuk ini rata-rata adalah mereka yang rata-rata tidak mampu. Kemarin yang saya minta tolong mau anak yatim piatu. Jadi kita hanya ingin nolong mereka yang tidak mampu. Lalu ternyata di sana ada biaya yang besar yang akan mungkin teman-teman dari OPD yang akan mempelajari benar atau tidaknya atau segala macam. Kita tidak bicara itu, tapi mohon ditindaklanjuti. Begitu. Termasuk waktu saya reses, Pak, reses di Candi. Kan kemarin ada waktu reses kita. Waktu saya reses di Candi Sidoarjo, ada ibu-ibu ngomong, "Dok, tahu dok, penerimaan anak itu susah. Kalau mau daftar aja, kalau mau daftar pasti masuk 5, Pak." Ibu itu bilang begitu. Disaksikan oleh kepala desanya juga seorang perempuan. Nah, jadi maksud saya ngomong ini, saya hanya mendapat informasi dan saya menyampaikan. Benar atau tidaknya, sekali lagi saya tidak sampaikan soal benar atau tidak, memberikan informasi. 5. Lalu kalau mau pindah koper 10. Pindah koper itu tuh maksudnya yakin pasti masuk, begitu katanya. Kalau daftar aja 5, pindah koper 10 katanya. Sekali lagi ya, saya tidak ngomongkan ini benar atau tidak benar dulu ya. Oh iya, kedepannya gimana ini Pak? Evaluasi kedepannya? Mungkin soal seragam sekolah yang tadi berjelas lagi Pak, bukan koperasi. Tadi banyak masukan dari teman-teman kita di Komisi E terkait dengan pelaksanaan PPDB dan juga evaluasi terhadap penjualan seragam sekolah yang ada di koperasi. Tadi kami sudah jelaskan bahwa arahan Gubernur bahwa untuk operasi sementara waktu kita moratorium dulu khususnya penjualan seragam sekolah. Jadi bukan kooperasinya di moratorium, jadi seragam sekolahnya, agar tidak ada perbedaan terhadap penjualan seragam sekolah yang ada di koperasi. Jadi saya minta kepada seluruh sekolah melihat harga pasar yang ada di berbagai tempat tentang harga yang sebenarnya.
untuk pakaian seragam sekolah, sehingga koperasi sebenarnya harusnya berpihak kepada siswa kita atau orang tua siswa kita dengan harga yang mereka mampu untuk membelinya. Bahkan saya minta kalau ada yang memang benar-benar miskin dan punya kartu miskin, maka mereka diberikan gratis untuk baju sekolah itu dari koperasi. Itu yang kita inginkan. Terkait PPDB, tadi kita sudah disampaikan bahwa sementara ini kami tahap evaluasi semua. Hasil evaluasi ini akan kami serahkan nanti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi telaah ke depan. Seperti apa sih PPDB yang lebih baik ini? Karena rata-rata PPDB kan yang menjadi masalah adalah zonasinya. Dan mungkin dari hasil evaluasi kami akan kami sampaikan ke Kementerian nanti, mudah-mudahan menjadi evaluasi sebelum pelaksanaan PPD tahun yang berikutnya. Pak, seragam apa ada rekanan khusus Pak yang tidak ada. Saya jamin itu bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk satu vendor pun untuk seragam sekolah. Tidak ada, clear. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan, tolong saya bilang harus disampaikan secara jelas atas nama siapa itu. Kita barusan saja mendengar dari hearing dari PD Pendidikan. Jadi kita mendapat informasi satu soal proses penerimaan PPDB itu masih belum berjalan maksimal. Ada soal zonasi yang titik-titiknya bisa berpindah-pindah, ada yang dibuka tempat-tempat untuk menerima menjelang penerimaan PPDB, ada juga biaya yang sudah diatur pada saat pendaftaran katanya, bahkan ada yang saya dengar dari masyarakat sampai bicara ada pindah koper istilahnya, itu gampang lengkap gitu. Nah itu semua yang menjadi sangat kita prihatinkan karena pendidikan ini suatu hal yang penting dalam rangka, tapi tadi dalam rapat saya sampaikan bahwa ini untuk mencerdaskan bangsa kita, dan negara kita yang cerdas ini akan bisa menjadi negara yang berkembang, maju, dan mensejahterakan rakyatnya. Nah kalau mereka hanya baru mau pendidikan saja sudah dipersulit atau sulit gitu, bukan dipersulit lah, sulit, maka kan eman sekali hal ini. Biaya-biaya baik itu biaya masuk maupun biaya seragam. Dulu 2019 kita pernah anggarkan seragam gratis. Memang dalam kendalanya itu ada pelaksanaan lagi. Jadi setiap ada anggaran ada lagi lah istilah saya orang-orang yang ingin mengambil tendernya lah dan segala macamnya. Gitu. Tapi sebenarnya jangan teknis itu. Jadi mulai kita sebagai dewan dengan eksekutif kita sudah siap menganggarkan untuk gratis tersebut. Nah, soal teknis di lapangan, soal nanti siapa yang menang dan segala macam, ikutilah prosedural resmi gitu. Jangan gara-gara hal yang seperti ini jadi tertunda dan akibatnya terjadi penjualan seragam-seragam di sekolah-sekolah. Dan kita tahu kalau orang yang nggak mau pusing-pusing ataupun ini yang punya uang, ya dia ngambil masuk aja swasta, selesai. Kita saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya Bu, jangan ada tambah biaya lagi. Apapun biayanya itu. Jadi kalau bisa program dari Bu Gubernur yang selalu menyampaikan berada tistas gitu ya, artinya pendidikan ini gratis dan tuntas. Tolong Bu Gubernur punya konsep ini ditindaklanjuti dengan OPD-OPD yang ada di bawahnya begitu, sehingga konsep ini bisa sampai terlaksana dengan tuntas. Benar-benar pendidikan itu gratis, tidak ada biaya apapun, baik masuk, baik penerimaan, baik calo-calo, broker-broker, maupun yang setelah masuk itu seragam dan lain-lainnya itu benar-benar gratis. Artinya tidak sekedar nama saja ya Dok? Betul, jadi harus benar-benar. Nah, konsep Bu Gubernur itu luar biasa bagus, tapi tolong OPD-nya mengikuti dengan konsep pimpinan mereka, yaitu Bu Gubernur untuk menyelesaikan niatnya membantu pendidikan secara gratis dan tuntas. Nah, jadi jangan gratis setengah-setengah atau tuntasnya setengah-setengah, menurut saya jangan. Jadi itu tolong ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. mahal. Kalau hanya sekedar masalahnya seragam itu saya kira tidak ada masalah. Sejak dulu ya orang-orang yang sekolah juga butuh seragam. Kalau tidak seragam kan tidak karu-karuan nanti warna sekanunya bajunya. Diseragamkan itu supaya terjadi kelihatan ada identitas masing-masing sekolah. Masalahnya muncul itu karena ada yang harganya mahal. Harga mahal itu yang akhirnya jadi viral dan banyak protes, dan itu kan yang dilakukan oleh
sebagian sekolahan dan tidak semua sekolahan saya kira yang melakukan itu. Oknum yang dilakukan. Langkah komisi apa? Kita sebagai anggota secara keseluruhan sebenarnya harus mendukung programnya Bu Gubernur yang gratis dan kualitas. Itu yang harus kita lakukan, yang kita dukung. Gitu. Bagaimana caranya? Kita sediakan anggarannya. Gitu. Anggarannya banyak kok provinsi ini. Sekarang bagaimana tim Banggar, teman-temannya di Banggar itu untuk membantu mencarikan anggaran supaya kebutuhan operasional sekolahan, seragam dan lain-lain ini bisa terpenuhi gitu loh. Kalau kita hitung cuma berapa sih anggaran seragam itu tidak banyak, saya kira mungkin ratusan miliar atau tidak sampai 200 miliar itu total semuanya mungkin lah ya itu. Dan bangunan juga begitu, sejak dulu kita sekolah juga ada uang gedung gitu. Karena tidak mampu pemerintah untuk membangun ini, hingga minta bantuan kepada wali murid berupa uang gedung. Sekarang juga karena tidak mampu untuk membangun gedung, tentunya sekolahan meminta kepada masyarakat untuk ada sumbangan atau apalah namanya itu, ada kok undang-undangnya juga ada, nomor 75 kalau tidak salah itu, saya lupa, itu diperbolehkan untuk menarik untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Saya kira tidak ada masalah semuanya itu, cuman